Ya teman-teman, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hernugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang terah ya. Sebelumnya sudah saya bahas pengertian dari terah itu apa ya, yaitu dalam garis besarnya terah sama saja dengan silsilah atau garis keturunan ya. Jadi terah itu artiannya dalam garis besar seperti itu ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas opini yang cukup menarik ya. Apakah terah ayam juara pasti akan menjadi juara ya? Ini opini yang menurut saya sangat menarik juga ya. Opini ini lagi familiar di media sosial, terutama di media sosial para penghobi ayam aduan di Indonesia. Nah, untuk itu saya membuat video ini agar supaya nanti para pemula di dunia ayam aduan itu tidak gagal paham ya. Karena saya lihat ya di suatu video, salah satu video dari senior kita di perayaman itu mengatakan kalau terah keturunan ayam juara pasti akan menjadi juara. Nah, tersebar luas banyak sekali di media sosial ya. Dan yang saya khawatirkan, kebanyakan teman-teman penghobi ayam aduan yang ada di media sosial itu lebih banyak pemulanya daripada seniornya. Pemula yang lagi gencar-gencarnya mencari ilmu, menimba ilmu, mengikuti para senior-seniornya ya, lagi semangat-semangatnya tuh ya. Tapi saya khawatir dalam menyikapi informasi yang dia dapat itu pemahamannya menyimpang. Takutnya seperti itu ya. Makanya saya membuat video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya, agar supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Putra Serayu Breeding Farm yang tentunya akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apakah ayam dari terah atau keturunan ayam juara atau ayam champion pasti menjadi ayam juara juga? Belum tentu. Tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi walaupun bapaknya itu juara, walaupun bapaknya raja dan anaknya dinobatkan jadi pangeran, si pangeran ini belum tentu menjadi raja ya. Pangeran ini belum tentu menjadi raja karena anak dari raja tersebut juga banyak, tidak cuma pangeran itu sendiri ya. Jadi pangerannya ada banyak. Masa semua pangerannya mau jadi raja ya? Kan nggak mungkin ya. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi menghantarkan satu ekor ayam menjadi juara ya, itu prosesnya sangatlah panjang dan banyak sekali faktor-faktor penunjang di dalamnya ya. Ada dari materi ayam yang digunakan, lalu perawatan, lalu cara kita ngebotohin ayamnya dan lain-lain. Banyak sekali penunjangnya teman-teman. Jadi menghantarkan satu ekor ayam menjadi juara itu bukan hanya dengan modal
dari keturunan ayam juara saja. Ya. Nah, kalau keturunan atau terah dari ayam juara, terah ayam champion, memang salah satu unsur atau faktor penunjang agar supaya dalam menghantarkan ayam itu menjadi juara itu sedikit lebih terbantu dari derajat bapaknya terdahulu atau keturunannya terdahulu. Ya, itu ada di step awal, step pemilihan materi yang digunakan. Jadi kalau kita pengen satu ekor ayam yang akan kita hantarkan menjadi juara, milihnya atau nyeleksinya itu harus benar. Ya, harus benar, harus teliti. Nah, kalau mengenai dari terah ayam juara itu ada di faktor ini teman-teman ya. Faktor penunjang yang ini, pemilihan materi. Memang kalau kita milih materi ya untuk menjadikan satu ekor ayam laga ya, minimal itu harus dari terah keturunan ayam juara ya. Ataupun kalau bukan dari keturunan ayam juara, paling tidak dari keturunan ayam yang jelas. Jelas asal usulnya, jelas sifat-sifat karakter ayamnya. Misal, keturunan ayam mentalitasnya bagus, keturunan ayam pukulannya bagus, keturunan ayam tanda pukulnya bagus, keturunan mental ayam juara. Ya, paling tidak minimal itu seperti itu ya. Tapi bukan hanya itu saja bekalnya teman-teman ya. Dari ciri fisiknya pun harus mendukung ya. Dari pola main juga harus sesuai dengan jenisnya dan ya, dan harus dari karakter terbaiknya. Karena setiap jenis ayam itu memiliki karakter khasnya. Dan karakter tersebut bisa sedikit berbeda-beda. Contoh ayam pakoy misal, ya. Ayam pakoy karakter khasnya berakot atau ketip bulu. Tapi dari beberapa ekor ayam pakoy pasti karakternya beda-beda. Ada yang olahnya turun ke bawah, nanti naik dari sayap. Ada yang karakternya dorong, ketip bulu bagian punggung. Ada yang karakternya nikus-nikus, lalu mundur dikit keluar. Dan macam-macam sekali. Ya, jadi karakter ayamnya kita harus pilih karakter terbaiknya yang sekiranya paling minim kelemahannya ya. Lalu dari performa ayamnya ya, performa ayamnya pun harus bagus dari segi teknik, dari segi power, dari segi akurasi, dari segi daya tahan dan lain-lain. Intinya hal-hal mengenai performa ya, performa pada saat ayam tersebut berlaga. Lalu yang kelima ya, atau yang terakhir, baru prestasi ayamnya. Syukur-syukur kita dalam mencari seekor ayam ya yang akan kita jadikan gacoan, syukur-syukur udah menang ya. Itu memberi nilai plus lagi buat kita. Ngerawatnya nggak terlalu lama, ayamnya sudah terbukti punya derajat menang. Seperti itu ya. Jadi itu faktor pemilihan materi. Itu pun tidak hanya dari terah yang bagus atau tidak hanya dari terah keturunan ayam juara. Percuma punya keturunan ayam juara kalau fisiknya jelek, tulangannya tipis, posturnya tidak ideal, kualitas bulunya jelek, ya, dan lain-lain. Percuma keturunan ayam juara kalau karakter pola mainnya itu tidak bagus, ya. Yang seharusnya jenis pakoy harusnya ketip bulu, nggak ada ketip bulunya sama sekali. Percuma keturunan terah ayam juara kalau performanya itu jelek ya, walaupun keturunan Manedeng, keturunan Yokere, keturunan Black Swan, keturunan Jimmy White misal ya, pakoy yang lagi booming saat ini, walaupun keturunan mereka ya, tapi kita juga harus ngelihat performa ayamnya dong ya. Kalau performa ayamnya aja jelek,
Ya, mau diadu nggak masuk akal toh. Ya, jadi intinya kalau milih materi untuk gacoan, ya, itu ada beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi. Kalau dari versi PSBF, ya, terah itu memang penting. Terah atau bloodline atau keturunan, ya, itu memang penting. Yang pertama, yang kedua ciri fisik juga harus mumpuni toh. Ya, ngapain kita punya terah ayam bagus kalau ciri fisiknya jelek kan gitu. Ya, dari ciri fisik harus mumpuni sebagai seekor ayam aduan. Yang ketiga, ya, pola mainnya harus sesuai dengan jenis ayamnya, karakter ayamnya, pilih yang terbagus. Performanya yang keempat harus bagus juga dari segi power, akurasi, daya tahan dan lain-lain. Lalu yang kelima dari prestasi ayamnya. Syukur-syukur ayamnya udah menang. Gitu cara milih materi untuk dijadikan sebagai gacoan agar supaya kita dalam proses menghantarkan ayam tersebut menjadi juara itu sedikit lebih lebar peluangnya, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, ya, pada intinya keturunan terah ayam juara belum tentu jadi ayam juara. Walaupun anak raja yang dinobatkan jadi pangeran, belum tentu pangeran tersebut akan jadi raja. Intinya seperti itu, ya. Jadi teman-teman, kalau ada informasi-informasi atau mungkin wejangan dari senior, ya, jangan ditelan mentah-mentah. Kita pun juga harus menelaah informasi tersebut, ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah, kenapa saya membuat video ini? Bukan saya menentang senior yang membuat opini seperti itu. Bukan, tidak sama sekali. Saya pun tidak merasa jadi orang yang paling pintar. Tidak sama sekali. Hanya saja saya pengen sedikit meluruskan agar supaya teman-teman kita, ya, yang terutama pemula yang ada di media sosial itu tidak gagal paham atas opini yang beredar viral. Seperti itu, ya. Jadi buat teman-teman semua, di dalam video ini mungkin ada tutur kata yang mungkin sedikit menyinggung atau mungkin kurang enak di hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Saya di sini tidak merasa menjadi orang yang paling pintar, saya pun tidak ingin menyinggung siapapun. Saya hanya ingin semua teman-teman yang ada di hobi ayam aduan ini menjadi penghobi yang cerdas, ya, terutama buat yang pemula. Cukup sekian dari saya, Yuda Herugroho. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Terima kasih.